Shalom saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam program doa dan renungan firman Tuhan pada hari ini. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat hari ini, kalau kami ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu. Saat ini Tuhan, kembali lagi kami anak-anak-Mu, kami akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Berkatilah kami, berikanlah kami hikmat-Mu, agar kami boleh mengerti setiap firman yang akan kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul 4 kunci bagaimana mengatasi tekanan hidup. Ayat firman Tuhan terambil dalam Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saudaraku yang saya kasihi, sukacita sejati bukanlah yang berasal dari apa yang kita alami. Sukacita berasal dari Tuhan. Sukacita karena Tuhan itulah yang menjadi perlindungan bagi kita. Alkitab, firman Tuhan memberikan perintah untuk bersukacita. Apabila Tuhan memberikan perintah, dan perintah itu diulang 2 kali, maka perintah itu adalah penting. Perintah untuk bersukacita adalah perintah yang penting. Sukacita karena Tuhan inilah yang memberikan sebentuk kekuatan tertentu yang memampukan kita bertahan, bahkan keluar sebagai pemenang di tengah kesulitan apapun. Dan sukacita karena Tuhan inilah jalan masuk bagi Tuhan untuk memberikan apa yang kita inginkan. Mazmur 37 ayat 4 mengatakan, "Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu." Bisakah kita benar-benar bersukacita di dalam segala keadaan? Alkitab mengajarkan strategi mengatasi tekanan hidup. Hal yang pertama, janganlah khawatir tentang apapun juga. Saudaraku yang saya kasihi, kekhawatiran tidak dapat mengubah apapun juga. Berjeri lelah dan bersusah hati tanpa melakukan apapun, itulah kekhawatiran. Tidak ada apapun yang bisa dihasilkan dari kekhawatiran. Kekhawatiran adalah respon dari hasil pembelajaran dan latihan. Kita belajar khawatir dari orang tua, pasangan, sahabat, atau dari pengalaman hidup. Ada kabar baiknya. Karena khawatir adalah hasil dari pembelajaran, maka kita bisa belajar untuk tidak mudah khawatir. Bagaimana belajar untuk tidak menjadi khawatir? Tuhan Yesus berkata, "Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari." Matius 6 ayat 34. Maksudnya adalah jangan khawatir akan hari esok. Nikmatilah hidup hari ini pada saat ini juga. Lakukanlah sesuatu yang bisa kita kerjakan sekarang. Serahkanlah hasilnya kepada Tuhan. Lakukanlah apa yang menjadi bagian tanggung jawab kita
dan serahkan kepada Tuhan apa yang menjadi bagian Tuhan, yakni hasil dari pekerjaan kita. Kemudian hal yang kedua, berdoalah untuk segala sesuatu. Selanjutnya, sebagai ganti khawatir, gunakanlah waktu kita untuk berdoa kepada Tuhan. Apabila kita berdoa sebanyak apa yang kita khawatirkan, maka kekhawatiran kita akan berkurang. Damai sejahtera akan memenuhi hati dan pikiran kita. Jangan hanya berpikir bahwa Tuhan hanya peduli akan urusan-urusan rohani saja, tetapi Tuhan juga menaruh perhatian atas keuangan kita, atas kesehatan kita, atas masa depan anak-anak kita. Tuhan peduli atas setiap detail hidup kita. Ini berarti bahwa kita bisa membawa semua masalah kita kepada Tuhan lewat doa. Kemudian yang ketiga, ucapkanlah syukur kepada Tuhan atas segala sesuatu. Saudaraku yang saya kasihi, setiap kali kita berdoa, kita harus menyertakan ucapan syukur di dalam doa-doa kita. Apabila kita melatih diri kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan, maka hal ini akan dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita. Kita akan menjadi lebih kuat dalam menghadapi stres atau tekanan hidup dan tidak mudah terserang penyakit. Mengucap syukur akan membuat hidup menjadi lebih berbahagia. Orang yang tidak tahu mengucap syukur adalah orang yang menderita dan tidak berbahagia hidupnya. Mereka tidak pernah merasa puas, tidak pernah merasa cukup. Apabila kita melatih kebiasaan mengucap syukur dalam segala hal, maka kita sedang mengurangi stres di dalam hidup kita. Kemudian yang keempat, pikirkanlah hal-hal yang benar. Saudaraku yang saya kasihi, jika kita ingin mengurangi stres dalam hidup kita, kita harus mengubah cara kita berpikir, karena ini akan menentukan perasaan kita, dan perasaan kita akan menentukan tindakan kita. Alkitab mengajarkan bahwa jika kita mau mengubah hidup kita, kita perlu mengubah apa yang selalu kita pikirkan. Kita sendiri harus memutuskan untuk memikirkan hanya hal-hal yang benar dan yang sedap didengar. Sebab akar penyebab stres adalah karena kita memilih cara berpikir yang salah. Cara berpikir yang membesar-besarkan kekhawatiran. Cara berpikir yang negatif, yang mana semua itu bisa membuat kita menjadi stres. Kita perlu menaruh perhatian dan memikirkan janji firman Tuhan, mengingat kebaikan Tuhan atas hidup kita. Jadi saudaraku yang saya kasihi, bila kita tidak khawatir, kita berdoa untuk segala sesuatu, kita mengucap syukur, dan kita berfokus kepada hal-hal yang benar, maka Rasul Paulus memberitahu kita, hasilnya adalah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 7. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat firman Tuhan hari ini. Kami mau belajar untuk tidak khawatir, kami mau berdoa, kami mau bersyukur dan berfokus kepada hal-hal yang benar, agar kami tidak gampang untuk stres dalam menghadapi tekanan hidup kami.
Kami percaya ketika kami melakukan firman-Mu ini, kami akan mendapatkan sukacita yang sejati yang daripadamu, sehingga kami boleh menjadi kuat. Kami mampu untuk bertahan, bahkan kami boleh keluar sebagai pemenang di tengah kesulitan apapun. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Meteraikanlah firman-Mu di dalam hati kami. Ya Bapa, malam hari ini kami bersyukur dan berterima kasih atas semua berkat yang telah Engkau limpahkan di sepanjang hari ini. Kalau sebentar lagi kami akan beristirahat, kami mohon berkat dan perlindungan-Mu agar kami dapat tidur dengan nyenyak. Dan bangunkan kami besok pagi dengan kekuatan yang baru, dengan tidak kekurangan suatu apapun. Ampunilah kami atas segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat di sepanjang hari ini, baik sengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa malam hari ini. Kami percaya Engkau sudah mendengarkan doa-doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah berdoa malam hari ini. Saya percaya kita sudah diberkati. Sampai berjumpa kembali dalam doa kita besok. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.